Hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Seni budaya. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Sudah pada tahu kan? Oke, mulai ya, semuanya ikuti. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengulas kembali apa yang kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya, mata pelajaran seni budaya kalian belajar tentang apa? Apa? Kami apa saja materi yang kami pelajarinya? Jenis-jenis tari. Oke, tentang jenis-jenis tari. Ada apa saja jenis-jenis tari itu? Gerak murni, lalu buat tali, ketiga. Apa itu gerak murni? Oke, kalau gerak tali apa? Yang ketiga, gerakan berjalan. Oke, hari ini kita masih tetap akan mempelajari tentang seni tari ya. Kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernahkah kalian memainkan permainan tradisional? Pernah main permainan tradisional di rumah kalian bersama teman-teman, teman? Oke, jika iya, permainan apakah itu? Permainan apa saja yang pernah kalian mainkan di rumah bersama kalian? Lompat tali, lalu apa? Kejar-kejaran. Ada lagi? Necklace, petak umpet. Ada lagi? Coklat, egrang. Ada lagi yang buat petak-petak itu? Pecelek. Ada lagi? Kucing-kucingan. Sekarang kalian masih sering melakukan permainan tradisional itu? Oke, bagus. Berarti kalian di rumah mainnya gak cuma main HP aja ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang gerakan tari yang dikreasikan dari permainan tradisional. Di sini kita akan membahas satu permainan tradisional, yaitu permainan tradisional engklek atau Sundanya pecelek. Ya. Nanti kalian akan secara berkelompok membuat gerakan tari yang dikreasikan dari permainan tradisional engklek. Kemudian setelah itu kalian akan mempertunjukkan kalian tersebut secara berkelompok. Ya. Ada garis besarnya apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, dari sekian banyak permainan tradisional yang tadi sudah kalian sebutkan ya, mulai dari lompat tali, ada bola sodor, terus congklak, engklek, apa lagi? Kejar-kejaran, petak umpet dan sebagainya ya. Nah, di sini akan kita pelajari adalah engklek. Engklek itu adalah permainan tradisional yang dilakukan dengan menggunakan satu kaki. Betul nggak? Betul. Permainan ini, engklek ini punya bermacam-macam nama ya. Di berbagai daerah namanya itu berbeda. Kalau di kita tadi disebutnya apa? Nah, kalau di Jawa Tengah disebutnya engklek, di Jakarta disebutnya geprek, Setangkah di Riau, Sikidoka di NTT ya. Jadi di setiap daerah itu pasti akan ada permainan yang sama, permainan tradisional yang sama, tapi penamaannya itu berbeda-beda ya di setiap daerah. Contohnya di kita saja tadi namanya pecelek, tapi di daerah-daerah lain namanya bisa jadi berbeda. Ini tentang engklek. Oke, sekarang kita lihat bidang permainan engklek. Nah, biasanya bidang-bidang permainan engklek ini, contohnya di kita di Sunda, bidangnya itu bisa berbeda-beda ya. Kalau di kalian bidang permainannya seperti ini atau berbeda? Beda, kayak gimana? Apa yang bedanya?
Ininya suka ada nggak? Ada yang ada yang tidak ya, ada yang udah di sini tuh udah 9-nya nggak ada, atau ada yang 9-nya tuh bentuknya kayak segitiga, lucu gitu ya. Atau ada juga yang bidangnya itu, yang dua ininya itu di sini. Jadi ada 3 bentuk yang dua ini, ada yang seperti itu. Tapi salah satu dari bidang permainan efek itu seperti ini ya. Jadi nanti biasanya selalu disertai dengan yang namanya gacuk atau gacok, kan? Tahu nggak itu apa namanya? Biasanya PSP itu kan kalian suka pegang satu benda, nantinya dilempar, terus dilengkahi. Nah itu namanya gacok atau gacok. Biasanya kalian kalau gacok itu pakai apa? Batu pecahan. Betul, kalau ibu dulu main PSP itu biasanya pakainya pecahan genteng. Bisa pakai batu juga, ataupun benda-benda lain lah yang bisa digunakan ya. Di permainan engklek ini kan biasanya kalian melempar ya, terus nanti kalian harus melangkahi si gacok ini kan, langkah ya, nantinya gini, yang 45 ini, terus satu lagi ini, lalu di 9 kalian balik badan, sama nggak? Sama. Terus nanti balik lagi 2, 1, 2, 1, terus ini diambil, balik ke start. Sama nggak? Sama. Kalau ini sama ya. Intinya kalau yang di bidangnya ada 2 ini berarti kalian melangkahnya 2 kaki ya. Kalau satu kotak ini berarti kalian biasanya melangkahnya 1 kaki ya, loncat-loncat. Nah selanjutnya gerakan permainan engklek ini secara garis besarnya itu ada 3 gerakan. Yang pertama adalah diawali dengan gerakan melempar gacok atau gacok tadi, yang melempar batu pecahan genteng. Nah, diawali dari itu dulu ya. Yang putaran pertama kalian lemparnya di kotak yang pertama. Terus kalau sudah kembali lagi, nanti putaran keduanya kalian lempar di kotak kedua. Seterusnya seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah melakukan gerakan tembak. Setelah dilempar gacok, tembak itu artinya dia melompat pakai 1 kaki ya. Yang ketiga melakukan gerakan brok. Brok itu artinya kedua kaki kalian menapak ke tanah. Berarti yang di bagian bidang yang ada 2 kotak ini ya. Berarti ada berapa gerakan secara garis besarnya yang itu? Pertama ada gerakan apa? Melempar. Yang kedua gerakan tengklak ya, gerakan tengklak atau engklek, atau bisa disebut gerakan engklek. Engkleknya itu yang loncat-loncat itu. Lalu yang ketiga gerakan yang kedua kakinya itu menapak ya. Nah ini adalah gerakan-gerakan yang ada di permainan. Selanjutnya tadi kan ibu sudah katakan ya bahwa kita akan membuat gerakan tari yang dikreasikan dari gerakan permainan tradisional engklek. Nah, lalu bagaimana ya cara membuat gerakan permainan tradisional engklek menjadi sebuah tarian kelompok yang menarik? Oke, sekarang ibu mau nanya, kalau misalkan kita membuat sebuah tarian dari gerakan-gerakan engklek tadi, kan gerakan engklek ada yang gini ya, terus ada yang gerakan melempar gacok, terus ada yang melangkah gini. Menurut kalian kalau kita menari cuma gini doang menarik ya? Menarik kalau gini doang menarik ya? Nah, makanya sekarang kita akan mengkreasikannya. Artinya kita mengubah dari sesuatu yang menarik, gerakan engklek itu menjadi tarian yang gerakannya lebih menarik. Oke. Sekarang ibu akan memberikan contoh untuk mengkreasikan gerakan engklek tadi yang lompat-lompat. Kalau di engklek kan ibu ingin mengkreasikan ya, jadi gerakan yang seperti ini. Sama nggak? Sama nggak ini inti dari gerakannya sama nggak? Jangan sama ya. Tapi kita bikin gerakan pakai tangan lebih menarik dilihat tidak? Menarik ya. Terus gerakan yang kedua tadi yang gerakan rock yang ini. Kan kalau gini doang gak menarik ya, kita tambah lagi pakai tangan
kemudian nanti bisa saja kalian saat melakukan gerakan bertabrakan, betul tidak? Lalu nanti orang-orang yang melihatnya pun akan terganggu ya, karena nanti bisa jadi ada orang yang terhalangi, terus ada yang satu lagi mana posisinya tidak terlihat atau bagaimana. Nah makanya dalam tarian berkelompok itu pola lantai ini sangat penting ya, supaya semua penarinya dapat terlihat, kemudian posisinya juga bisa lebih rapi kayak gitu. Nah di sini ada 4 pola lantai yang bisa kalian gunakan ya. Kalian ingat-ingat ya, ditulis juga boleh. Kalian ingat-ingat pola lantai ini, kalian bisa pilih pola lantai ini nanti saat menggunakan. Yang pertama adalah pola lantai lengkung ke depan, bentuknya V ya. Jadi ada 2 orang yang depan, 2 orang. Jadi semakin ke belakang dia bentuknya akan semakin lebar, semakin V ya. Kalau ini kan ganjil ya, orangnya ada 5. Kalau misalkan genap gimana? Silakan tambah saja di sini. Meskipun yang makin nanti tidak ada pasangannya, gak apa-apa ya, itu gak apa-apa. Atau misalkan kalian ingin buat 2 orang yang di depannya, misalkan jadi kan bentuknya tidak cepat ya, tapi agak boleh ya. Lalu yang kedua pola lantai garis vertikal. Nah biasanya kalau yang vertikal ini digunakan variasi kalian. Kalian suka lihat ya yang posisinya lurus ini, terus nanti tangannya tuh domino terus ke belakang kayak gitu. Nah itu bisa digunakan, tapi tidak sepanjang tariannya posisinya begitu, tidak ya, karena itu kalau kayak gitu terus kan berarti yang digunakan cuma yang depan doang ya. Itu bisa digunakan untuk variasi, berarti hanya gerakan pada part-part tertentu di tarian itu. Lalu yang ketiga ada pola lantai lingkaran, dorong di depan, goyang di belakang. Dia tidak sejajar ya, dia agak sapi, terus satunya lagi di tengah. Terus ada pola lantai zigzag yang ada di sela-sela ini. Paham sampai sini? Oke. Sekarang kita supaya nanti waktu kita banyak ya untuk membuat gerakan kalian. Sekarang karena kita akan melaksanakan kegiatan secara kelompok, ibu akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok ya, karena tadi ada 3 orang yang tidak hadir, berarti semuanya ada 29 orang ya. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok, berarti nanti tiap kelompoknya ada yang 5 orang, ada juga yang 6 orang ya. Ibu akan tulis, akan ibu acak. Ada yang tidak hadir nggak? Yang siapa? Berarti ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus yang kedua Syakila, Salwa, Syira, Najwa, Novi, Aliasa, Mawar. Tim 3 Fauza, Lutfi, Ella, Akan, Isa, Iman, Salman, Sabila, Chris, Nabila, Israelnya, Zawai, pimpinan kalian. Ingat-ingat ya, nama kalian ada di kelompok berapa? Sudah ingat? Selanjutnya, nanti ya kegiatannya yang pertama, kalian nanti bersama kelompok kalian akan membuat gerakan tarik sebanyak 4 gerakan. 4 gerakan tari yang dikreasikan dari permainan tradisional Engklek. 1 gerakannya itu 8 kali hitungan.
Berarti contohnya tadi itu yang satu gerakan yang ini. Berarti ini 1, 2, 3, 8. Satu gerakan 8 kali gerakan. Paham? Nah, kalian bikinnya 4 gerakan. Sama nanti latihannya gak cuma gini doang. Tapi latihannya kalian satu gerakan itu 8 kali hitungan ya. Buat 4 gerakan. Nah, nanti 4 gerakan ini ulang 2 kali. Paham nggak? Jadi 1, 2, 3, 4. Nanti ulang lagi 1, 2, 3, 4. Ya, satu gerakannya berapa kali hitungan? 4 gerakan ini diulang berapa kali? 2 kali. Ya. Nanti waktu kalian untuk membuat gerakan dan latihan bersama kelompok kalian, waktunya 20 menit. Nanti bisa kita tambah kalau waktunya kita masih banyak. Nanti tergantung waktunya ya. Kalau waktunya masih panjang nanti kita kasih tambah waktu. Kalau sisa waktunya sedikit lagi, berarti ibu tidak kasih tambahan waktu. Berarti sudah seadanya kalian latihan saja, gitu ya. Setelah itu nanti kalian akan menunjukkan karya kalian satu persatu. Satu maksudnya satu kelompok bukan di sini. Nanti urutan tampilnya akan ibu acak lagi. Tidak sesuai urutan kelompok tidak. Ibu acak lagi, ya. Nanti saat melintaskan tarian kalian, nanti ibu kasih musik. Musiknya tidak lama, hanya 1 menit 15 detik. Selain membuat 4 gerakan tadi, kalian buat ending pose. Tahu ending pose? Pose akhir. Misalkan setelah kalian itu di akhir, kalian mau berpose kayak gini misalkan, atau mau berpose kayak gimana? Ini sama. Intinya pose akhir kalian kayak gimana? Ya, kalian buat kayak gitu. Bebas terserah kalian gitu. Ya. Nantinya satu kelompok cuma 1 menit aja. Setelah itu ya, nanti tiap kelompok kalian akan menilai kelompok yang sudah tampil. Jadi misalkan kelompok 1 kalian akan menilai kelompok 2, 3, 4, 5 yang sudah tampil. Nanti kelompok 2 berarti menilai kelompok 1, 3, 4, 5. Itu pun yang lainnya. Nanti format penilaian kelompoknya nanti akan dikasih ya, sudah ada di sini. Sudah ada panduannya juga. Kalau skor 1 itu kayak gimana, skor 2 itu kayak gimana, skor 3 itu kayak gimana. Kalian tinggal baca saja di sini ada rubrik penilaian pementasan kalian teman. Nanti kalian isikan di sini. Misalkan ini yang kelompok 2, ini tuh misalkan lembar penilaian kelompok 1 nih. Kalian nilai kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kayak itu. Paham? Nah. Oke, sekarang coba maju ke depan tim 1. Semua tim 1 sambil di bawah sampingnya juga ya. Nah, kalau pakai samping, nanti kalian bisa versikan misalkan sampingnya mau dipegang, atau misalkan kalau laki-laki mah sampingnya tuh mau disimpan di pundak atau mau diikat di kepala, silakan ya. Itu sesuaikan dengan kelompoknya mau biasa. Boleh samping, boleh sepeda. Maju dulu yang kelompok 1. Kelompok 1 maju. Ayo ke depan. Kalian bisa latihan di luar kelas. Nanti kalau besok habis, ibu kasih tahu saya. Boleh langsung keluar. Kelompok 2 maju.
6, 7, 8, 9, 8,
Sipa. Kelompok 4. Silakan mulai ke depan, siap-siap. Nanti ibu kasih musiknya, musik tarian pacu jalur. Ya, tahu nggak? Yang itu. Nah, tarian refleks ini ya, nanti dengerin dulu. Tarian refleks ini bisa disertai nyanyian, tapi tidak ada nyanyian yang sama gitu ya. Bisa diiringi dengan lagu daerah. Nah, sekarang ibu pilihnya tarian pacu jalur. Kalian siapin kelompok yang sudah tampil. Kalian siapin slide-nya. Awas. Di sana kan dijelasin ya, kelompok yang dinilai kelompok 4, kelompok yang dinilai kalian kelompok berapa? 4. Yang lainnya jangan fokus, sudah pembuatannya habis. Sekarang fokus lihat penampilan dari kelompok yang mau tampil. Shoot. Semuanya siap? Kelompok 4 siap? Nanti masuknya jangan lama-lama ya. Nanti sama itu dikasih hitungan 1, 2, 1, 8. Oke, sebelum mulai, dengerin dulu musiknya ya. Jangan mulai, dengerin dulu. Jadi kalau mau masuk berarti sampai tempat ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, berarti mulai gerakan tuh kita simpan 10. Satu, dua, itu ya. Jadi di awal kalian punya 10 detik buat berjalan atau buat posisi atau yang posisi itu ya. Oke. Itu siapa tuh duduk, jangan ngalangin kamera. Yang lainnya jangan berisik ya. Kelompok 4 siap. Oke, kita mulai ya. Iya, semuanya. 1, 2, 3. Mulai. 1. 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Berapa kali? 3. Nanti berapa kali? Di awal tadi sebelum mulai ibu bilang gerakan ibu diulang 4 kali. Semuanya dengar ya. Gerakannya yang kan gerakan itu 2 putaran ya. Diulang lagi 2 kali. Sana lagi. Jangan mepet sini ya, tengah-tengah. Jangan mepet sini tengah-tengah. Setiap kelompok punya kesempatan untuk mengulang 1 kali. Paham? Mulai 1, 2, 3. Stop di sana. Di sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik ke pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ikan. Oke, yang lainnya berarti fokus untuk menilai ya. Mulai. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, Terakhir ya, karena tadi kelompok 1, kelompok 4 juga dikasih sumber sekali. Ini balik terakhir. Terakhir. Silakan. Perhatikan. Berapa diulang 2 kali, ya? Berarti kalau udah berangkat bekas balik lagi ke gerakannya 1. Mulai ya. Yang lainnya duduk ya. Yang lainnya duduk diperhatikan sambil menilai. 1, 2, 3.
kelompok tilu ya. Hei, Naila, mana kelompok Suji? Naila, tilu, kelompok tilu. Siap. Ayo, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, Baik, dari kelompok 5. Selamat berbuat.
Hei. Oke, kita bisa membuat gerakan dari permainan tradisional ya. Dan kalian itu tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga bisa menari ya. Asal ada kemauan aja. Ya. Oke. Tadi kita sudah belajar apa yang pertama? Tadi kita sudah bahas tentang apa permainan tradisional apa? Mulai dari asalnya dari mana, terus bidang permainan yang seperti apa, lalu gerakannya bagaimana ya, lalu pola lantai itu seperti apa, betul? Oke, terakhir ya, ibu ingin kalian mengisi ini, kalian tinggal checklist benar atau salah dari pernyataan yang ada di sini. Oke? Kamu duduknya di mana? Oke. Jangan lupa beri nama dan kelas. Sudah dapat semuanya? Dari pernyataan itu kalian tinggal tentukan itu benar atau salah ya. Tinggal kasih checklist. Silakan mulai kerjakan.
gerakan atau mengkreasikan gerakan permainan tradisional Eklek yang dilakukan tadi ya. Dengan kita mengenal permainan tradisional, kemudian mengkreasikannya, memainkannya, itu merupakan salah satu upaya yang kita lakukan untuk melestarikan budaya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti kalian bisa mengkreasikan kembali ya di rumah. Mengkreasikan tarian dari permainan tradisional lainnya ya, selain Eklek. Oke, memang untuk hari ini. Setelah ini jangan lupa